Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Terkadang kita pikir kita sudah mengenal orang terdekat kita dengan sangat baik, namun seringkali menyimpan rahasia yang tidak pernah kita duga. Seperti yang dialami Alika, sebuah nampan takjil sederhana di bulan Ramadan justru membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik keluarganya. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya di channel ini ya, karena mungkin cerita-cerita lain akan lebih menarik. Tonton sampai akhir ya. Alika selalu datang lebih awal ke masjid kecil di ujung kampung. Gadis itu dikenal sederhana dan tidak banyak bicara, tetapi hampir semua orang di kampung mengenalnya karena satu hal, takjil yang dibuatnya. Kolak pisang hangat dan es buah segar yang ia bagikan menjelang azan maghrib selalu habis lebih dulu dibandingkan yang lain. Bagi Alika, membagikan takjil bukan sekedar kegiatan Ramadan biasa, tapi cara sederhana untuk menjaga kenangan ibunya yang telah meninggal 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Alika hanya tinggal berdua dengan ayahnya di rumah kecil yang tak jauh dari masjid. Ayah Alika, Pak Arman, dikenal ramah oleh warga sekitar. Ia bekerja sebagai sopir travel antar kota yang sering pulang larut malam. Meski waktunya lebih banyak di jalan, Alika selalu percaya ayahnya adalah orang yang paling jujur yang ia miliki. Setiap sore sebelum Alika berangkat membawa nampan takjil, ayahnya hampir selalu sempat berkata singkat di ruang tamu, "Hati-hati di jalan ya nak." Kalimat sederhana itu sudah cukup membuat Alika merasa rumahnya tetap hangat. Namun, Ramadan tahun ini terasa sedikit berbeda. Beberapa kali Alika melihat ayahnya pulang dengan wajah yang tidak biasa, lebih lelah dan lebih tegang. Ada malam ketika Pak Arman duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya tanpa berkata apapun. Cahaya layar menerangi wajahnya yang tampak dipenuhi pikiran. Ketika Alika bertanya apakah ada masalah, ayahnya hanya tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Suatu sore menjelang berbuka, Alika menyiapkan takjil seperti biasa di dapur kecil rumah mereka. Kolak pisang yang masih mengepul, kurma yang di dalam mangkuk, dan beberapa bungkus gorengan yang baru saja ia beli dari warung depan gang. Saat mengambil plastik tambahan dari laci dapur, tangannya tanpa sengaja menyenggol sebuah amplop coklat yang terselip di antara beberapa kertas. Amplop itu terlihat baru, berbeda dengan dokumen lainnya. Alika sebenarnya tidak berniat menyentuh, tetapi ketika amplop itu jatuh ke lantai dan sedikit terbuka, selembar kertas di dalamnya terlihat lebih jelas. Di bagian atas tertulis nama ayahnya dengan stempel besar dari sebuah bank. Mata Alika berhenti pada angka besar yang tercetak di bagian tengah surat itu, jumlah yang terlalu besar untuk sekedar tagihan biasa. Azan maghrib berkumandang ketika Alika menutup kembali amplop itu dengan tangan yang mulai dingin. Ia memasukkan surat itu kembali seperti semula, mencoba berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi saat ia berjalan menuju masjid membawa nampan takjil, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, Alika merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebuah pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Dan tanpa ia sadari, takjil yang ia bagikan setiap sore di bulan Ramadan itu sebentar lagi akan menjadi awal dari sebuah kebohongan besar yang selama ini tersembunyi di rumahnya sendiri. Sore itu Alika tetap berangkat ke masjid. Seperti biasanya, membawa nampan besar berisi takjil. Kolak pisang hangat yang masih mengempul, kurma di dalam kotak plastik, dan beberapa gelas es buah yang ia susun rapi di atas meja panjang dekat halaman masjid. Orang-orang mulai berdatangan, anak-anak berlarian kecil menunggu waktu berbuka. Sementara para jamaah duduk santai di teras masjid. Semua terlihat sama seperti Ramadan sebelumnya, tapi bagi Alika, sore itu terasa berbeda. Pikirannya terus kembali pada amplop coklat yang ia temukan di dapur. Meski berusaha tersenyum dan membagikan takjil seperti biasa, perasaan gelisah tidak pernah benar-benar pergi. Ia terus mengingat angka besar yang tertulis di surat bank itu. Jumlahnya terlalu besar untuk seseorang seperti ayahnya yang hanya bekerja sebagai sopir travel. Semakin dipikirkan, semakin rasa janggal. Tapi Alika mencoba menenangkan diri sendiri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya urusan pekerjaan yang belum ia pahami. Menjelang azan, beberapa orang baru datang ke halaman masjid. Di antara mereka ada 2 pria yang tidak pernah Alika lihat sebelumnya. Penampilan mereka rapi, tapi sorot mata mereka terasa dingin.
berbeda dengan jamaah lain yang terlihat santai. Mereka berdiri agak jauh dari meja takjil, memperhatikan sekitar dengan mencari seseorang. Salah satu dari mereka akhirnya berjalan mendekat. Alika yang sedang menyusun gelas minuman sempat berpikir mereka hanya ingin mengambil takjil seperti orang lain. Tapi pria itu malah berhenti tepat di depan meja dan bertanya dengan suara pelan namun tegas. Menanyakan nama ayahnya, Pak Arman. Jantung Alika langsung berdetak lebih cepat. Ia mencoba menjawab dengan hati-hati, mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja dan belum pulang. Kedua pria itu saling berhadapan sebentar. Lalu salah satunya mengeluarkan sebuah amplop coklat yang terlihat sangat mirip dengan amplop yang Alika temukan di rumah. Pria itu meletakkan amplop tersebut di meja takjil, tempat di samping mangkuk kurma. Dengan suara datar ia mengatakan bahwa mereka sudah lama mencari Pak Arman. Ada urusan yang belum diselesaikan dan jumlah uang yang harus dibayar tidak sedikit. Kalimat itu diucapkan begitu saja, seolah bukan sesuatu yang mengejutkan. Alika berdiri membeku di balik meja takjil. Suara orang-orang yang mulai bersiap berbuka terasa seperti menjauh. Di hadapannya ada dua amplop yang hampir sama. Satu yang ia temukan di rumah dan satu lagi yang baru saja diletakkan oleh orang asing itu. Untuk pertama kalinya, Alika mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Mungkin ayahnya memang sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia bayangkan. Suasana masjid yang beberapa saat lalu terasa hangat perlahan berubah tegang bagi Alika. Ia masih berdiri di balik meja takjil, menatap amplop coklat yang baru saja diletakkan oleh pria asing itu. Di sekelilingnya, orang-orang mulai duduk rapi menunggu azan maghrib. Anak-anak kecil mengambil kurma dan gelas es buah tanpa menyadari percakapan yang baru saja terjadi. Tapi bagi Alika, dunia seolah berhenti di satu titik, di antara dua pria yang kini berdiri di depannya. Salah satu dari mereka kembali berbicara. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Ia mengatakan bahwa Pak Arman sudah beberapa bulan tidak memberikan kabar soal uang yang harus dibayar. Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar meja takjil mulai menoleh. Alika langsung merasa wajahnya memanas. Ia mencoba menjelaskan bahwa ayahnya benar-benar sedang bekerja dan mungkin ada kesalahpahaman. Namun pria itu hanya menggeleng pelan, seolah jawaban itu sudah sering ia dengar. Detik berikutnya, azan maghrib akhirnya berkumandang dari dalam masjid. Suara azan yang biasanya membuat hati Alika tenang justru terasa aneh sore itu. Orang-orang mulai mengambil takjil dan berbuka dengan sederhana, tapi kedua pria itu tetap berdiri di tempat yang sama, tidak menyentuh satupun makanan di meja. Tatapan mereka masih tertuju pada Alika, seakan ia adalah satu-satunya jalan untuk menemukan ayahnya. Salah satu pria itu kemudian mendorong sedikit amplop coklat di atas meja, mendekatkan ke arah Alika. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa surat itu berisi peringatan terakhir. Jika Pak Arman tidak juga menyelesaikan masalahnya dalam waktu dekat, mereka akan datang langsung ke rumah. Ucapan itu tidak keras, tapi cukup jelas hingga beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan dengan rasa penasaran. Alika hanya menunduk, berusaha tetap tenang meski dadanya terasa sesak. Ia merasa semua mata mulai mengarah padanya. Takjil yang tadi ia susun rapi kini berkurang satu persatu, tapi rasanya ia bahkan tidak sadar siapa saja yang mengambilnya. Di kepalanya hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Seberapa besar sebenarnya masalah yang sedang disembunyikan ayahnya? Kedua pria itu akhirnya pergi setelah beberapa menit, meninggalkan amplop di atas meja takjil. Alika berdiri sendirian memandang kertas itu. Ia ragu untuk membukanya, tapi rasa takut dan penasaran perlahan mengalahkan semuanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka amplop tersebut. Saat matanya membaca isi surat itu, nafas Alika seketika tertahan. Nama ayahnya tertulis jelas di sana bersama sebuah angka hutang yang jauh lebih besar daripada yang ia lihat di rumah sebelumnya. Setelah orang-orang selesai berbuka dan halaman masjid mulai sepi, Alika masih duduk diam di dekat meja takjil. Amplop coklat itu terlipat di tangannya. Angka yang tertulis di dalam surat tadi terus terbayang di pikirannya. Jumlah tidak masuk akal bagi seorang seperti ayahnya. Selama ini Alika selalu percaya kehidupan mereka sederhana tapi cukup. Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa ayahnya sedang menghadapi masalah sebesar itu.
Langit mulai gelap ketika Alika akhirnya berjalan pulang. Jalan kampung yang biasanya terasa tenang justru membuat pikirannya semakin ramai. Ia mencoba mengingat kembali beberapa bulan terakhir, cara ayahnya pulang lebih larut, wajahnya yang terlihat sering lelah, dan kebiasaan baru menatap ponsel lama di ruang tamu. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan sekarang terasa seperti potongan-potongan yang mulai membentuk sesuatu yang tidak menenangkan. Ketika sampai di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Pintu tidak terkunci, tanda bahwa ayahnya sudah pulang lebih dahulu. Jantung Alika langsung berdetak lebih cepat. Ia masuk perlahan mencoba menenangkan diri. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kursi dan yang digeser pelan. Pak Arman berdiri di ruang tamu ketika Alika masuk. Wajahnya terlihat lelah seperti biasanya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ekspresi kaget yang sempat muncul ketika ia melihat amplop di tangan Alika. Sekilas saja, tapi cukup membuat hati Alika semakin tidak tenang. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sempit dari biasanya. Alika berdiri beberapa langkah dari ayahnya memegang amplop yang kini terasa seperti benda paling berat di dunia. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi kata-kata justru terasa sulit keluar. Selama ini ia selalu percaya pada ayahnya tanpa ragu. Akhirnya Alika hanya mengangkat sedikit amplop itu dan menatap ayahnya. Tatapan mereka bertemu beberapa detik yang terasa hangat lembut. Di wajah Pak Arman, terlihat jelas bahwa ia tahu persis surat apa yang sedang dipegang anaknya. Dan di saat itulah Alika mulai sadar. Mungkin selama ini ia benar-benar tidak mengenali kehidupan ayahnya sebaik ia kira. Pak Arman menarik nafas dalam-dalam, seolah sedang menyiapkan sesuatu yang berat untuk diucapkan. Tapi sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari pintu depan rumah. Ketukan di pintu itu terdengar keras dan tidak sabar, memecah keheningan rumah kecil mereka. Alika dan Pak Arman saling menatap beberapa detik. Wajah ayahnya berubah pucat, seolah ia sudah tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu. Jantung Alika berdetak semakin cepat. Semua kejadian sore tadi di masjid langsung terlintas kembali di kepalanya. Pak Arman berjalan perlahan menuju pintu, tapi langkahnya terlihat berat. Saat pintu dibuka, benar saja, dua pria yang sama dari masjid berdiri di sana. Wajah mereka terlihat lebih serius dibanding sebelumnya. Lampu teras menerangi ekspresi dingin mereka, sementara malam Ramadan di sekitar rumah terasa tiba-tiba sunyi. Mereka tidak banyak bicara. Salah satu dari mereka langsung mengatakan bahwa mereka sudah terlalu lama menunggu. Jika Pak Arman masih belum menyelesaikan masalahnya, mereka tidak akan datang hanya untuk menagih lagi. Suara pria itu tetap tenang, tetapi ada tekanan yang membuat suasana terasa semakin mencengkam. Alika berdiri beberapa langkah di belakang ayahnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia melihat bahu ayahnya sedikit menegang, sesuatu yang jarang ia lihat sebelumnya. Selama ini ayahnya terlihat tenang menghadapi apapun. Akhirnya Pak Arman berbicara. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Ia mengatakan bahwa uang itu sebenarnya bukan miliknya. Ia hanya membantu seorang teman lama yang dulu meminjam namanya untuk urusan pinjaman. Awalnya jumlahnya kecil dan agar segera dilunasi. Tapi orang itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar, meninggalkan semua tanggung jawab atas nama Pak Arman. Penjelasan itu membuat Alika terasa semakin penuh. Jadi selama ini ayahnya menanggung hutang yang bahkan bukan miliknya sendiri. Semua sikap aneh beberapa bulan terakhir mulai terasa masuk akal. Tapi sebelum sempat Alika benar-benar memahami semuanya, salah satu pria di depan pintu kembali berbicara. Ia mengatakan satu hal yang membuat suasana semakin membeku. Menurut mereka, cerita itu sudah terlalu sering didengar. Dan ada satu hal lagi yang belum diketahui Pak Arman. Orang yang meminjam namanya itu ternyata tidak pernah menghilang. Orang itu masih ada di kota ini. Dan lagi mengejutkannya, nama orang itu ada di dalam surat yang tadi dibaca Alika. Ucapan pria itu membuat udara di ruang tamu terasa semakin berat. Alika yang sejak tadi berdiri di belakang ayahnya perlahan mengingat kembali isi surat yang sempat ia baca di masjid. Di sana memang ada satu nama lain yang tercetak kecil di bagian bawah dokumen, tepat di bawah nama ayahnya.
Saat itu ia tidak terlalu memperhatikannya karena fokus pada jumlah hutang yang besar. Tapi sekarang, nama itu tiba-tiba terasa sangat penting. Pria di depan itu kemudian menjelaskan bahwa pinjaman tersebut memang menggunakan nama Pak Arman, tetapi uangnya sebenarnya diambil bersama oleh dua orang itu. Satu adalah Pak Arman, dan satu lagi adalah orang yang disebut sebagai penjamin awal. Orang itulah yang kemudian menghilang setelah uang dicairkan. Selama ini mereka mengira Pak Arman berbohong atau sengaja menghindar, sampai akhirnya mereka menemukan informasi baru tentang orang kedua tersebut. Pak Arman terlihat benar-benar terkejut mendengar penjelasan itu. Ia menggeleng pelan, seolah tidak percaya. Selama ini ia yakin temannya telah kabur, meninggalkannya dengan masalah besar. Ia bahkan bekerja lebih keras, menerima perjalanan lebih jauh sebagai sopir travel, hanya untuk mencoba mencicil hutang yang sebenarnya bukan miliknya sepenuhnya. Alika yang masih memegang amplop itu akhirnya membuka dan kembali membacanya dengan teliti. Tangannya berhenti pada satu nama yang tertulis di bagian bawah dokumen. Nama itu terasa tidak asing baginya. Ia pernah mendengar beberapa kali ketika ibunya masih hidup. Disebut sebagai seseorang yang dulu sering datang ke rumah mereka. Perlahan Alika mengangkat wajahnya. Ada satu kenyataan yang baru saja ia sadari. Sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Orang yang meminjam nama ayahnya itu bukan sekedar teman kerja biasa. Orang itu adalah kerabat jauh dari keluarga mereka sendiri. Seseorang yang pernah dianggap hampir seperti keluarga. Malam itu akhirnya berubah menjadi malam pengakuan panjang. Pak Arman menjelaskan semuanya kepada Alika, mulai dari bagaimana ia terlalu percaya pada orang yang salah hingga akhirnya terjebak dalam masalah besar. Tidak ada kebohongan seperti yang Alika bayangkan sebelumnya. Yang ada hanyalah rasa malu dan ketakutan ayahnya untuk membuat anaknya khawatir. Beberapa minggu kemudian, setelah masalah itu mulai menemukan jalan keluar dan orang yang sebenarnya ikut bertanggung jawab akhirnya ditemukan. Kehidupan Alika perlahan kembali tenang. Ia masih datang ke masjid setiap sore Ramadan, membawa nampan takjil seperti biasa. Namun, sejak hari itu, setiap kali ia meletakkan kurma dan kolak di meja takjil, Alika selalu teringat satu hal. Kadang, sesuatu yang sederhana, seperti sebuah nampan takjil di senja Ramadan, bisa membuka rahasia yang selama ini tersembunyi di balik orang-orang yang kita percaya. Itu dia akhir dari kisah Alika. Terkadang kita berpikir kita sudah mengenal orang terdekat kita dengan sangat baik, namun hidup seringkali menyimpan rahasia yang tidak pernah kita duga. Seperti yang dialami Alika, sebuah nampan takjil sederhana di bulan Ramadan justru membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik keluarganya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya.